Selamat siang semua. Perkenalkan, Perkenalkan nama saya Maisy Susilawati, NPM 18010100174. Di sini saya akan menjawab soal kuis dari mata kuliah pembelajaran tematik yang dibawakan oleh Ibu Eva Pasaribu. Soalnya yang pertama adalah alasan mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk A. Kelas 1 sampai kelas 3 SD, B. Kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jawabannya yang pertama itu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Alasannya adalah yang pertama, berpikir masih holistik. Artinya pada umumnya siswa SD masih berpikir satu kesatuan dan belum bisa berkotak-kotak. Misalnya ketika mereka sedang bermain kereta apian, mereka sibuk mencari penumpang yang menjadi penumpang bayar dengan uang-uangan, yang masinis sibuk menjalankan kereta api sambil mengeluarkan bunyi tut tut tut. Nah, bila kita amati, maka pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan seni budaya semuanya menjadi satu kesatuan dalam permainan tersebut. Alasan yang kedua adalah masih senang bermain. Artinya siswa TK dan SD masih senang aktif bergerak untuk melancarkan psikomotor kasarnya. Kegiatan yang paling mereka senangi adalah bermain, karena bagi mereka bermain adalah ungkapan ekspresi, manipulatif, dan inovasi bagi mereka. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu mereka yang besar. Artinya anak usia 4-12 tahun rasa ingin tahunya itu sangat besar. Terlihat dari perilaku mereka ketika mereka berusia balita, selalu bertanya mengapa. Nah, ketika usia mereka di atas balita, mulai dengan mengotak-atik mainan, bahkan hingga mainan tersebut rusak. Yang keempat itu berpikir operasional konkret. Artinya siswa yang berusia 6-14 tahun itu termasuk tingkat berpikir operasional konkret. Nah, di mana mereka membutuhkan media atau alat peraga yang sebenarnya atau real untuk memahami sesuatu fakta atau peristiwa. Dan di umur tersebut mereka itu belum bisa berpikir abstrak seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, untuk yang B, alasan diterapkannya pembelajaran tematik di kelas 1 sampai 6 SD, yaitu untuk menumbuhkan pemahaman siswa atas konsep yang dipelajari serta kreativitasnya dalam memaknai pembelajaran tingkat tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak. Untuk soal yang kedua, adalah dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Berikanlah penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Jawabannya adalah proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Untuk soal nomor 3 adalah pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut. Bermakna artinya bahwa dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep yang lain yang sudah mereka pahami. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Itulah alasan kenapa pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran yang bermakna. Untuk contoh dalam pembelajaran yang bermakna adalah saya mengambil itu dalam pembelajaran IPA. Dalam mempelajari binatang, maka peserta didik mulai menyelidiki binatang, kemudian mememorisasi suku kata, ada proses pemecahan masalah dan sebagainya.
Nah, di situ siswa akan termotivasi dalam belajar jika pembelajaran itu bermakna dalam kehidupan siswa. Belajar akan memberi hasil yang autentik jika melalui proses penyelidikan atau penemuan, dimulai dengan hasrat atau keinginan untuk dapat mencapai jawaban dari suatu permasalahan dan berlangsung dengan usaha eksperimental yang beraneka ragam guna memecahkan masalah yang harus dipelajari. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan yuridis, dan aplikasinya pada pembelajaran. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis itu dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, progresivisme itu aliran yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, dan memperhatikan pengalaman siswa. Untuk konstruktivisme, aliran ini tuh melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Aliran humanisme adalah aliran yang melihat dari segi keunikan atau kekhasannya, potensi dan motivasi yang dimilikinya. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajarnya. Untuk landasan yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik itu berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya. Soal yang kelima adalah sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Implikasinya pada guru yaitu pembelajaran tematik itu memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang B, implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya itu dimungkinkan untuk bekerja, baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Nah, yang ketiga itu implikasi terhadap sarana, prasarana, dan sumber belajar dan media. Pembelajaran itu perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang didesain secara khusus maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan pembelajaran ini. Juga perlu mengoptimalkan penggunaan media yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Pembelajaran tematik juga dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Implikasi yang terakhir adalah implikasi terhadap pengaturan ruang. Nah, ruang itu perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan. Dan untuk dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Soal yang keenam, jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Pembelajaran tematik itu diawali dengan pembuatan tema selama 1 tahun. Kemudian dengan tema-tema yang telah dibuat tersebut, guru menganalisis semua standar kompetensi lulusan yang diturunkan ke dalam kompetensi inti dan selanjutnya mengalir ke kompetensi dasar dan membuat indikator dari masing-masing mata pelajaran. Nomor 7, buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan 1 tema. Contohnya itu untuk mata pelajarannya mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 semester 1, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1. Dimana di sini memuat 3 mata pembelajaran. Yang pertama itu Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya itu KD 3.1, mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana. Indikator pencapaiannya itu menyebutkan kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. KD 4.5, menjelaskan dengan kosakata Bahasa Indonesia dan pelafalan yang tepat
cara memelihara kesehatan. Indikatornya itu menggunakan kosakata tentang olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Untuk mata pelajaran selanjutnya itu PPKN. KD 3.2 memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya itu siswa mampu menggali informasi tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain atau berolahraga. KD 4.2 melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya itu siswa mampu melaporkan informasi tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain atau berolahraga. Untuk mata pelajaran yang selanjutnya itu seni budaya. KD 3.2 memahami elemen musik melalui lagu. Indikatornya siswa mampu menirukan elemen musik melalui lagu. KD 4.2 memeragakan bunyi alam dan bunyi buatan. Indikatornya siswa mampu membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, terutama dalam hal menentukan kata kerja operasional yang tepat. Yang kedua, guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema, tidak selalu sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, guru kesulitan tentang bagaimana cara melakukan pemetaan bagi kompetensi dasar yang lintas semester dan kompetensi dasar yang tidak sesuai dengan tema. Yang keempat, beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada sangat beragam pendekatannya, sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk menggunakannya. Yang kelima, guru kesulitan dalam merumuskan keterpaduan berbagai mata pelajaran pada langkah pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk soal yang selanjutnya nomor 9, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Landasan pembelajaran tematik itu mencakup landasan filosofis, psikologis, dan yuridis. Pembelajaran tematik itu lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Selanjutnya soal nomor 10. Jelaskan konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagai suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Nah, pengalaman bermakna maksudnya anak memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Baiklah, demikian soal kuis dan jawaban kuis dari mata kuliah pembelajaran tematik yang sudah saya sampaikan dalam video ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kesalahan yang terjadi dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.